Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Bernoulli. Saya sendiri Widuri Kurnia Putri, NIM 200210102067. Saya akan menyampaikan pernyataan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Sekian. Kenalkan, nama saya Avita. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Aku Cica di sini mau menjelaskan tentang asumsi-asumsi hukum Bernoulli. Agar hukum Bernoulli dapat dimanfaatkan dan diterapkan, maka diperlukan asumsi-asumsi yang mengenai fluida kerjanya, yaitu yang pertama, fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas atau invisit. Yang ketiga, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu. Yang keempat, aliran fluida laminar, artinya bersifat tetap tidak ada pusaran. Yang kelima, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan fluida dan dinding. Yang keenam, tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. Yang ketujuh, tidak ada panas yang ditransfer pada fluida, baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Terima kasih. Halo, nama saya Erina Dwi Cahyani Krisnawanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dimanfaatkan dalam beberapa aplikasi, yakni yang pertama, perhitungan gaya angkat atau lift pada sayap pesawat terbang. Yang kedua, venturimeter. Yang ketiga, Torricelli. Yang keempat, manometer, dan yang kelima, tabung pitot atau pitot tube. Halo, saya Ike Kumalasari. Di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai hukum Bernoulli. Nah, tadi hukum Bernoulli telah dijelaskan oleh teman saya Widuri dan juga penerapan hukum Bernoulli telah dijelaskan oleh teman saya Erina. Untuk contoh soal yang pertama, air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar ini. Pada titik 1 diketahui melalui pengukuran bahwa kecepatan air V1 sama dengan 3 meter per sekon dan memiliki tekanan P1 sama dengan 12.300 Pascal. Pada titik kedua, pipa memiliki ketinggian 1,2 meter lebih tinggi dari titik yang pertama dan memiliki kecepatan V2 sama dengan 0,75 meter per sekon. Maka, berdasarkan hukum Bernoulli, berapakah tekanan pada titik kedua? Saya Novita Resnasari. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 1 ya. Nah, ini tadi diketahui P1 sama dengan 12.300 PA, kemudian Rho-nya sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik, kemudian V1 sama dengan 3, V2 sama dengan 0,75. Kita gravitasi pakai 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian hanya sama dengan 1,2 meter. Nah, ini adalah rumus dari hukum Bernoulli. Karena di sini H1-nya sama dengan 0, maka jadinya seperti ini. Nah, yang dicari kan P2, jadi P2-nya kita pindah ruaskan ke sini. Yang lain dipindah ruaskan ke sini. Oke, jadinya sudah seperti ini. Kemudian angka-angkanya kita masukkan ke sini. Dan hasilnya sama dengan 44.080 PA. Nah, ini adalah tekanan relatif. Jika ingin menjadi tekanan absolut, kita tinggal menambahkannya dengan tekanan atmosfer, yaitu 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Lintang Kinanti. Di sini saya akan membacakan contoh soal yang kedua, yaitu jika air mengalir ke bawah dengan kelajuan 5 liter per sekon dan ada air pada pipa 2 dengan kelajuan 5 meter per sekon, berapa beda tekanan di antara kedua ujung pipa jika H sama dengan 1,5 meter dan luas penampang 10 cm persegi?
Perkenalkan, nama saya Zahra Turania. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu soal, contoh soal dan bahasanya mengenai hukum Bernoulli. Simak baik-baik ya. Air mengalir melalui pipa ke bawah seperti pada gambar dengan laju alir 15 liter per sekon. Jika air masuk ke ujung pipa 2 dengan kelajuan 5 meter per sekon, berapa beda tekan di antara kedua ujung pipa tersebut? Jika H sama dengan 1,5 meter dan luas penampangnya sendiri yaitu A sama dengan 10 cm pangkat 2. Kita pertama-tama tulis dulu diketahui, yaitu debitnya tadi 15 liter per sekon, kita rubah menjadi meter pangkat 3 per sekon, sehingga hasilnya menjadi 15 dikali 10 pangkat min 3 meter per sekon. Kemudian luas penampangnya yaitu 10 cm kuadrat, kita rubah menjadi meter pangkat 2 yaitu sama dengan menjadi 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Kemudian ketinggiannya sendiri tadi 1,5 meter. Nah, apa yang ditanya tadi yaitu beda tekanan. Kemudian kita bisa jawab deh, yaitu debit 1 sama dengan debit 2. Kita dengan debit sendiri itu rumusnya A dikali dengan V. Maka A 1 dikali V1 sama dengan Q2. Q2 tadi sudah diketahui sehingga tinggal dimasukkan 15 kali 10 pangkat min 3 yaitu A1 10 pangkat min 3 dikali V1 sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita bisa coret 10 pangkat min 3 nya sehingga tinggal V1 sama dengan 15 meter per sekon. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aftarina dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Nah, di sini langsung saja untuk menyelesaikan soal tersebut maka kita harus menggunakan rumus Bernoulli. Nah, di sini kita menggunakan rumus Bernoulli P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho P2 kuadrat plus rho GH2. Nah, di sini P2 kan kita taruh sini dan untuk P1 nya kita pindah luaskan sini, jadi dia jadi angka min. Nah, untuk variabel-variabel yang lain juga kita pindahkan nantinya agar bisa dikelompokkan seperti itu. Kan ada yang sama, kita bisa kelompokkan di sini yang sama ada setengah dan rho. Setelah itu ada rho dan G. Maka kita kelompokkan saja setengah rho dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat plus rho 2 dalam rho G, maksud saya, rho G dalam kurung H1 min H2 tutup kurung sama dengan V2 min V1. Setelah itu kita bisa mensubstitusikan angka-angka pada soal. Lanjut, untuk rho harganya yaitu 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per meter kubik. Karena di sini satunya sudah SI semua, maka kita memakai yang 1000. Seperti itu. Setengah dikali 1000 dalam kurung 15 dikuadratkan min 5 dikuadratkan plus 1000. Karena di sini rho lagi ada G, kita pakai 10 saja biar lebih mudah. Lalu selanjutnya di sini ada H1 0 min H2 1,5 sama dengan P2 min P1. Lanjut, perhitungannya 1000 dikali setengah. Nah, di sini kita bisa dapatkan angka 500. 15 dikuadratkan 25, 5 dikuadratkan 25. Jadinya nanti di sini 225 dikurangi 25, 200. Maka 200 dikali 500 nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 1000 dikali 10. Kita dapatkan 10.000. Nah, di sini ada 0 min 1,5, maka di sini 1,5 tapi ada minusnya. Jangan lupa. Lalu yang tadi 500 dikali 200, maka akan ketemu 100.000. Untuk 10.000 dikali 1,5 ketemu 15.000 dan ini di sini ada angka min. Jadi 100.000 dikurangi 15.000 akan ketemu 85.000 yang satuannya Pascal karena satuannya Pascal ya. Lalu agar lebih sederhana kita bisa mengonversikan atau mengubah satuannya ke dalam kilopascal. Seperti ini. Jadi hasilnya ketemu 85 kilopascal. Seperti itu. Cukup mudah dalam menyelesaikan rumus Bernoulli ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk mewakili nama kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.